penanaman. 2 hari setelah itu penanaman. Ya, tebar benih dulu. Itu kan di lahan. Kemudian setelah tebar benih itu di lahan itu kami melakukan penyemprotan setiap 5 hari sekali. 5 hari sekali. Ya, di dalam winih. Gitu. Di winihnya. Di Okay. winihnya. Sebelum tanam ya. Iya, sebelum Oke. tanam. Setelah itu kami Maaf, jenengan pindah ke lahan umur berapa hari itu? umur sekitar 18 hari. 18 hari. Oke. Ya karena kita nggak berani musimnya di sini mungkin masih anjuran itu masih teka-teki, jadi saya belum Anjuran berani. untuk apa? Harusnya katanya 15. Oh iya. Oh, 15. dekat Pak Iya. Pao, antara 15 ke 18 Iya. masih dekat. Tapi akhirnya kami ambil tengah-tengahnya biar tanaman itu agak kuat 18. 18 hari. Ya, mungkin jalan depan mungkin saya nyoba untuk 10 atau umur. Iya. Kemudian setelah kita di lahan itu setiap 5 hari sekali itu kita semprot. Kemudian selama 18 kita cabut seperti tadi, dasar tadi udah didasari, kita dasari dulu sebelum tanam, 2 hari sebelum tanam itu tanah dikocok seperti tadi untuk dasarnya 15 Pupuk dasarnya. Iya, 15 tutup biofam per tangki. per tangki. Oke. Setelah ditanam sudah selesai, kemudian kita lihat perkembangannya Iya. di situ. Selang 10 hari sekali kami lakukan aplikasi biofam. Penyemprotan susulan ya. Penyemprotan. Oke. Ini Pak Bo, di depan tadi saya menceritakan pada audiens ya bahwa di lahan ini ketika umur 30 harian ya, 35 hari tepatnya, itu pernah diserang wereng Ya, sama wereng ya. itu pertama gimana itu? Pertama kali itu malah ulat, kemudian ada sundep, ya, dan umur itu juga ada kresek juga. Waktu itu ada kresek juga. Ulat, sundep, kresek. Iya, itu kumpul di situ. Ya, oke. Itu kita melakukan antisipasi ya tadi seperti apa yang dianjurkan, karena kita mau mencoba Organik. organik. Oke. Dan saya yakin karena lihat dari tadi pembibitannya sudah akarnya panjang-panjang, semakin saya lebih yakin bahwasannya kalau ditanam akan lebih bagus karena akarnya sehat. Nah, di sini saya melihat ada sundep yang sudah ngelinting semua. Ya, kemudian saya dianjurkan oleh tenaga lapangan itu saya pemakaiannya dengan biofam tetap ikut sekitar Biofam? 10 tutup. Itu pupuk bulan Iya. ya. Ini ya. Nah, ini. Saya memakai ini. Kemudian saya campur pakai protan, pestisida organik. Kayak jamu nih Pak ya? Ya, memang saya sempat tidak yakin karena tentunya kok jamu kok bisa membunuh gitu. Omongnya dijamoni. Iya, terus. Selang beberapa hari saya campurkan, juga saya campuri pelekat. Tapi sebelumnya ini saya seduh dulu. Seperti kita mau minum jamu, itu anjurannya kayak gitu. Karena kemarin pas waktu tak semprotkan, itu masih berbentuk kayak gini. Diseduh Pak ya? Diseduh. Masih dipompa, itu membumpat. Menyumbat Ya, saluran pompa itu ya? iya, Oke. bumpat. Jadi saya pikir kalau misalnya diseduh itu seperti yang apa dianjurkan itu, mungkin akan lebih enak. Ternyata memang betul itu lebih mengena. Ada tambahan lain Pak selain Ya itu? mungkin agak ada tambahan lain karena namanya waktu itu sundepnya agak galak gitu ya? galak, saya tambahkan ada semi ya racun gitulah. Iya. Karena kita itu lihat ada amannya, kalau ada amannya ya kita tambah insek. Tapi kalau nggak ada amannya ya kita pakainya kayak tadi ini aja. Gitu. Dari yang jenengan alami waktu itu setelah aplikasi tadi ya, itu gimana? Efeknya terhadap hama yang ada di tanaman jenengan? Efeknya ya sangat luar biasa dengan seperti kayak tadi. Saya mungkin waktu itu tanaman itu pakai organik kelihatan sangat lambat. Artinya itu lihat lambat, tapi ternyata setelah pertumbuhannya itu menyusun terus, bikin staminanya itu semakin bagus di dalam tanaman. Jadi saya yakin sekali, akhirnya saya penuh memakai setiap aplikasi, saya pasti memakai biofam. Oke. Ini berarti pengalaman pertama jenengan menggunakan pupuk organik Pak Wawan. Oke. Nah, terus ini kan sudah berumur berapa? Berumur sekitar umur 88-an. 88 hari ini ya. Mungkin kita Berarti sebentar lagi panen Pak Bowo. ya, mudah-mudahan barangkali dikasih sisa. Artinya ya kita kayak tadi sebelum panen memang belum ada uang. Ya kita lihat aja merawat tanaman, yang penting tanamannya bisa bagus, kita bersyukur sekali. Kalau menurut pengamatan Pak Bowo ya, yang menjadi petani ini kualitasnya gimana nih setelah menggunakan organik? Ini
di antara yang lain mungkin Bapak bisa lihat antara di sekitarnya mungkin ya mudah-mudahan ini untuk saat ini itu paling cerah. Bibitnya apa Pak ini? Pak Bo? Ini saya memang bibitnya waktu itu saya titip sama seorang yang saya pengen jarak, ternyata saya dikasih 66 mungkin. 66 ya? R66. Tapi nggak masalah yang nyatanya memang terlihat bening. Gitu. Saya juga sangat bersyukur sekali karena daerah sekitar itu pada kena dengan pakai pupuk organik, nggak tahu itu apa, takut sama baunya. Memang baunya balang sekali sih Pak. Iya. Jadi, tapi bau tidak masalah kan, yang penting hasilnya bagus. Iya. Kalau Pak Bowo pernah lihat ini Pak, ini kira-kira kalau misalnya digiling itu berapa persen keluarnya ini ya? ini dengan penampilan seperti ini? Dengan penampilan ini ya paling enggak bisa keluar 1 ton lebih lah. Saya nggak tahu berapa. Untuk ukuran 1 hektarnya itu ya paling enggak bisa 1-2 atau berapa dengan istilah kerataan ini ya artinya. Ada teman yang mengatakan bahwa kadang-kadang penebas atau pembeli padi itu terjebak ketika mereka membeli padi secara tebasan begitu, setelah diolah digiling begitu ya, ternyata yang banyak itu malah sekamnya. Jadi padi yang harusnya dibutuhkan itu malah sedikit. Kalau Pak Bowo pernah mengamati ini, kira-kira potensinya gimana ini? Ya mudah-mudahan dalam hubungannya dengan organik tadi itu? Ya, kita lihat ini tanaman ya kayak tadi seperti yang penting kita jagain karena kita yang penting kayak tadi beluk kayaknya ya alhamdulillah ini bisa diatasi dengan adanya kayak tadi pemakaian insektisida.